Ini bisa aku nobatkan sebagai jualan influencer terproper dan sudah menyaingi rasa restoran baru ini. Ini salah satu jualan influencer yang murah tapi enak. Ini menurut aku harus viral. Ini malah nggak terlalu viral gak sih? Tapi kayak menurut gue ini, kalau lu pada mau review bilang enak, ini gue percaya ini enak. Yang satu paknya 90.000, gue udah menangis. Takbir, ini pertama kali gue bertakbir sama makanan influencer baru sekarang. Setelah sekian lama. Gila ya, kamu enak banget. Lagi sama aku Tashi, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan nge-review lagi, mumpung lagi banyak lagi nih makanan-makanan tiktokers dan artis lagi kita gabungin dalam satu video ini. Nice. Dan kemarin karena banyak yang request, stop bikin megalodon dulu, kita kangen reviewnya, oke? Jadi kita langsung nge-review dulu makanan-makanan yang lagi viral. Ingat ya, video-video seperti ini tidak disponsori oleh pihak manapun dan ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Jadi yang nonton video ini yang percaya-percaya aja sama selera aku gitu ya. Dan tidak ada niat menjatuhkan, hanya paling aku memberikan preferensi rasa aku dan mungkin masukan biar produknya lebih baik lagi. Oke, hari ini ada banyak nih, ada yang dari Kak Ashanti tuh bikin restoran namanya Dapur Asik, so dia jualan ramen, aku penasaran enak atau enggak. Terus ada tiktokers yang ngomong yare-yare itu, pokoknya dia juga collab sama Endorphins. Dan yang paling penasaran banget adalah browniesnya Nisa Cookie. Ada kayak selebgram masak gitu sama estetik banget namanya Nisa Cookie, dia juga jualan cookies and brownies. Dan terakhir kita mau nyobain ayam punyanya Okin. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe to this channel. Sekarang langsung kita mulai reviewnya dari punyanya Kak Ashanti dulu. Oke, ini dia menu ramennya dari restonya Kak Ashanti. Namanya apa nih? Kalau untuk yang spicy 45.000, kalau yang creamy 42.000. Oh, harganya nggak terlalu mahal ya, standar harga ramen aja. Cuman ini memang kalau ramennya Kak Ashanti aku lihat nggak ada ayamnya guys. Jadi bener-bener mie aja sama kuah terus dikasih telur rebus 1. Kalau melihat dari sisi tidak ada ayamnya ya bisa disebut yang nggak murah. Karena kan kalau si yang kayak Ikudo gitu-gitu kan semua ada ayamnya kan ramennya. Kalau ini bener-bener mie pakai kuah sama telur. Tuh kayak gitu bentuknya guys. Jadi isinya 1 telur rebus, mie sama kuah. Bismillah, kita cobain. Kuahnya sebenarnya pedes juga, rasanya creamy gitu sih guys. Bukan yang kayak Shin Ramyeon gitu kan. Kalau Shin Ramyeon kan lebih kayak ke pedes gurih. Kalau ini tuh kayak kuah Shin Ramyeon tapi dikasih susu gitu. Rasanya kayak gitu persis. Mie-nya tipikalnya bukan kayak mie ramen yang kenyal gede-gede, dia kayak mie tipis gitu. Beda dia teksturnya sama mie ramen Jepang kalau menurut aku ya. Mie ramen Jepang tuh lebih kayak kenyal lentur gitu. Kalau ini tuh lebih kayak pasta. Kalau pasta itu kan lebih kayak ke kokoh ya, bentuknya lebih kokoh, lebih padat. Sedangkan kalau ramen itu kan memang lebih mudah hancur gitu. Tapi enak sih, jadi al dente gitu, mie-nya nggak terlalu lembek. Kalau di mulut aku rasanya bener-bener mirip kayak mie Korea, malah bukan kayak ramen Jepang. Kalau ramen Jepang kan biasanya lebih berkaldu ayam. Kalau ini tuh mengingatkan aku kayak kuah kimchi, tapi nggak ada rasa kimchinya ya. Tapi kayak rasanya lebih ke situ, lebih kayak ke arah bumbu gochujang gitu, mirip banget sama Shin Ramyeon. Terus telurnya telur rebus biasa ya, tapi bukan kayak telur yang kayak biasa ada di ramen yang kayak tengahnya setengah matang omega gitu. Tapi enak rasanya. Sekarang lanjut kita cobain yang warna putih, yang kuah creamy. Oh, kuah creamy-nya ada daun bawangnya ya ini. Kuahnya light sih, bukan yang tipikal yang kayak ngaldu, gurih gitu. Pokoknya kalau kalian suka tipikal kuah yang kayak comforting and light, mungkin kalian akan suka ini. Creamy, light, gak terlalu banyak neka-neko. Rasanya kayak ada kuah kaldu ayam, tapi bukan yang bener-bener kayak mahteh gitu. Overall enak, tapi aku lebih suka yang spicy sih menurut aku. Karena yang spicy juga gak terlalu spicy, makanya mungkin mereka kasih cabai rawit. Itu reviewnya, aku kasih rating yang spicy di 8/10, yang creamy di 7,5/10. Guys, jadi ternyata karena ini kan yang mesen tim aku, jadi ternyata memang mereka tuh menyediakan ayam tapi toppingan terpisah. Dan kebetulan tim aku belinya itu yang basic kayak gini, yang nggak pakai ayam. Tapi kalau kalian pengen mesen pakai ayam bisa ya guys, nanti tinggal kalian kasih ekstra, bayar lagi, dapat toppingan ayamnya. Lanjut kita cobain menu yang lainnya. Oke, ini aku excited banget. Kemarin tuh aku ngeliat di FYP aku beberapa tiktokers makan gitu nge-review. Namanya adalah Jenny Kaori. Dia tuh terkenal karena bikin konten yare-yare gitu katanya. Dan dia collab sama Endorphins bikin tiramisu. Endorphins tuh biasanya makanannya kayak enak-enak. Jadi aku penasaran, makanya aku mau review. Packagingnya juga menurut aku lucu banget. By the way, ini kita beli ya, bukan PR package. Oh, jadi tiramisunya kayak rasa macem-macem gitu. Dan jujur aku tuh memang lagi suka tiramisu. Buktinya adalah aku di rumah aja udah 2 kali bikin tiramisu sendiri. Karena emang lagi suka
coba tiramisu. Dapat sendok kayu. Harganya berapa nih? Harganya 220.000. 220 kalau satuan? Blueberry 48.000, pistachio 48.000. Harganya 48.000. Jujur ini udah lebih oke dibanding harga tiramisu yang kita review di Blok M waktu itu, yang satu paknya 90.000. Gue udah menangis. Dilihat-lihat ini kayaknya dia bener-bener banyak banget elemennya gitu loh. Jadi bukan yang kayak cuman krim pakai lady finger. Kita let's try dari yang ube dulu ya. Bentuknya kayak gini, ada beberapa layer gitu. Terus atasnya toppingnya juga dikasih kayak ubi powder. Sebenarnya saya lebih kayak ke dessert box sih menurut aku. Cuman bolunya diganti lady finger karena krimnya itu nggak kerasa kayak pakai mascarpone. Kan kalau tiramisu tuh sebenarnya lebih autentiknya tuh karena pakai mascarpone, memisahkan sebuah tiramisu dibanding dessert lainnya. Tapi kalau ini aku lebih merasa dia kayak pakai buttercream aja, dikasih ubi. Bawahnya apa ya ini? Kayak ada sponge cake atau lady finger yang di dip ke kuah ubi gitu sih. Rasanya oke. Menurut aku krimnya terlalu kental, kurang light dan agak sedikit kurang basah. Aku sukanya tiramisu yang memang agak sedikit basah. Jadi pas dimakan tuh kayak krim dan lady fingernya kecelup something kayak sirup gitu, kayak susu atau kayak ubi sirup. Jadi menurut aku ini agak sedikit mahteh gitu ya guys. Kita sekarang cobain yang berry-nya ya. Dia layernya banyak ya. Cuman untuk packagingnya bener-bener bagus sih menurut aku. Lala. Kita coba. Kalau ini tapi rasanya udah lebih enak menurut aku jauh sih dibanding yang ubi. Karena stroberinya sama berinya seenggaknya nggak terlalu manis, jadi ada sensasi asemnya. Terus lady fingernya nggak tahu kenapa lebih basah gitu, jadi pas dimakan tuh dapat sensasi kayak burst in your mouth-nya. Cuman memang yang aku kurang suka nih si krim atasnya ini terlalu heavy menurut aku, jadi terlalu banyak sisa butter kayak menteganya gitu di mulut kita. Kurang yang kayak pakai krim yang light gitu. Tapi ini balik ke preferensi kalian masing-masing ya. Kalau aku memang suka tiramisu tuh yang agak cair gitu toppingan krimnya. Contohnya sebenarnya waktu tiramisu yang Blok M yang 90.000 itu ya memang dia teksturnya mantap sih menurut aku. Mascarpone-nya sama krimnya oke gitu ya, nggak terlalu kental. Tapi aku jauh lebih suka yang berry dibanding yang ubi. Lanjut ini yang pistachio. Aku suka banget pistachio. Kemarin aku habis bikin tiramisu pistachio, boleh diupload bentuknya. Cincin. Tapi aku pakein kataifi sama pistachio paste, jadi kayak ada isian Dubai coklat gitu. Enak banget tuh. Dia dikasih kayak pistachio nuts atasnya buat toppingan. Kita ambil layernya, kita lihat apa aja ini. Tuh, kayaknya dia lady fingernya kayak dia homemade deh guys, karena bentukannya tuh bukan kayak lady finger yang ada pada umumnya. Dan I don't know ya, karena bentuknya tuh kayak sponge cake ya, teksturnya tuh bukan kayak tekstur lady finger gitu. Mungkin dia bikin lady fingernya bentuknya lebar-lebar ya, karena kan biasanya kalau lady finger bentuknya panjang-panjang gitu, sedangkan ini tuh bulet gitu loh, kayak bener-bener bolu. Walaupun nggak seperti tiramisu, tapi pistachio-nya tuh enak, wangi banget, kayak kerasa bukan yang kayak cuman warna hijau doang tapi nggak ada rasa pistachio. Kerasa banget kayak ada wangi pistachio, ada nati-natinya. Terus krimnya juga ditaruh di sini, nggak tahu kenapa lebih balance dibanding di dua yang sebelumnya, nggak terlalu heavy. Lanjut kita cobain yang dark chocolate sea salt. Kurang berasa coklat sih, kebanyakan krimnya kalau buat aku yang ini. Bukan selera aku aja kayaknya guys. Saya kita cobain ya signature tiramisu, mungkin ini yang pakai kopi ya. Paling enak sih, paling enak yang pistachio sama yang signature tiramisu. Jadi kan kalau mau cobain mendingan yang dua itu sih menurut aku ya. Walaupun ini semua base krimnya sama semua. Nah ratingnya untuk yang pistachio sama yang signature aku kasih rating 8/10. Untuk yang tiganya mungkin memang belum selera aku aja, jadi baru bisa aku kasih rating 7/10. Oke, ini yang paling aku excited yaitu adalah brownies cookies dan per dessertannya Nisa cookie. Lucu banget ya. Dari packagingnya menurut aku udah rapi banget. Ini sama kayak waktu punya Safira Malik. Jadi packagingnya tuh kayak rapi, ada ininya, terus dikasih kertas ininya, terus lagi-lagi di vakum juga. Dia tuh jual brownies, ada brownies cookies, ada cookies juga, sama ada brownies cheesecake. I'm so excited. Oke, ini kita cobain dulu dari yang burnt cheesecake browniesnya. Tuh bentuknya kayak gitu. Ini karena dari kulkas, tapi aku tahu banget ini kalau udah mulai mencair pasti dia creamy banget. So creamy. Dan padahal dia kan bukan chef gitu ya, tapi hasilnya mantul banget loh, cakep banget burnt cheesecake-nya, warnanya lebih cakep dari sebagian restoran yang aku review loh. Nisa, hebat loh kamu Nis. Sebelumnya kita apresiasi dulu warna burnt cheesecake yang udah menuju perfect ini. Nisa, good job banget. Enak banget, parah. Browniesnya itu manisnya sama deep rich coklatnya. Cheesecake-nya juga ada asin-asinnya, ada a bit of lemony flavornya, creamy banget.
Gila, enak banget. Ini aku setting 9/10. Ini bisa aku nobatkan sebagai jualan influencer terproper dan sudah menyaingi rasa restoran baru ini. Kita cobain cookiesnya ya. Ini yang lotus dulu, kita buka, nih udah diangetin. Dia dalamnya buttery banget guys. Ini yang coklat, lihat nggak ada melting coklatnya gitu. Terus dalamnya ada cream cheese-nya. Nah, aku paling penasaran sama yang walnut sea salt caramel ini sih. Jujur lah, karamelnya meleleh gitu guys. Dan terakhir ini yang DOG cookiesnya. Coklatnya dia pakai Caleboat. Nih bentuknya kelihatan bulat-bulat cakep. Oke, kita akan cobain dari yang aku paling penasaran, sea salt walnut caramel. Takbir, ini pertama kali gue bertakbir sama makanan influencer baru sekarang. Setelah sekian lama. Bisa, gila ya kamu, enak banget. 10/10. Kita cobain yang DOG cookies ya. Enak banget, dia tuh cookiesnya nggak bau tepung sama sekali. Terus buttery banget, terus fudgy, lumer dalamnya. Terus coklatnya juga pas, nggak terlalu kemanisan. Dan dia pakainya Caleboat. Aku paling suka coklat memang Caleboat. Mirip banget sama aroma Famous Amos. Ini mirip banget, rasanya hebat banget Nisa. Lanjut yang lotus. Dia pakai white chocolate lagi dalamnya, enak banget. Sekarang terakhir yang dark chocolate. Nggak ngerti lagi gue, ini enak banget. Aku nggak bisa milih, semuanya enak. Cuman kalau kalian nggak mau yang terlalu manis, berarti kalian jangan pesen yang coklat yang paling manis sama yang lotus. Aku suka banget yang walnut sea saltnya. DOG cookiesnya juga enak. Habisnya enak semua. Overall ratingnya 10/9 semua. Nisa, kamu harus punya stand di mall deh. Sumpah, ini enak banget. Lanjutkan dan semangat terus, jangan malas jualan ya. Karena ini menurut aku harus viral. Ini malah nggak terlalu viral gak sih? Tapi kayak menurut gue ini, kalau lu pada mau review bilang enak, ini gue percaya ini enak. Udah bentukannya cakep, rasanya enak, bahannya premium ya, mantul Nisa. Nah, terakhir ini kita mau cobain brownie-nya karena udah banyak banget ya influencer jualan brownies, nggak ngerti lagi. Kemarin juga kita sampai punya satu episode khusus mereview brownies influencer. Ini dia ada yang kayak brownies originalnya sama ada yang brownies cookiesnya. Tadi aja tuh browniesnya udah enak banget yang di burnt cheesecake. Cookiesnya juga udah enak banget, apalagi ini. Dia dipotong kecil-kecil gitu. Dan yang aku suka itu dia coklatnya tuh pakai milk coklat, terus dalamnya kayak dia pakai dark coklat. Let's try. Nah, ngerti lagi gue. Sama dia Nisa Cookie kan, ganti Nisa Brownie. Nisa, cepet lo hapus account lo, ganti Nisa Brownie. Ini brownies terenak dari semua brownies yang gue review yang punya influencer. Ini enak banget. Kalau kalian mau bilang aku narsis, terserah. Tapi kalau aku bikin resep, berarti karena aku mau yang paling enak buat aku. Ini kalau dibilang mirip, ini udah 99,9999999% mirip banget sama selera brownies yang kayak kalau aku lagi bikin brownies, rasanya kayak gini. Mirip banget. Cuma kalau punya aku, isian melting coklatnya kan di tengah, kalau dia di atas itu doang bedanya, tapi rasanya enak banget. Ini kalian harus beli. Nah, dari seluruh perbrowniesan di dunia ini yang viral, ini kalau beli dark coklatnya tuh pekat, terus atasnya dikasih milk coklat. Ini loh maksud gue depth of flavor yang harusnya ada di fudgy brownies. Dan ini bener-bener the real fudgy, bukan yang kayak crumbly, bukan yang kayak terlalu basah. Bener-bener fudgy, jadi luarnya ada tekstur shiny crustnya, tapi dalamnya tuh dimakan 10/10. Ini kita cobain yang brownie cookiesnya ya. Gue udah gak ngerti lagi. Pokoknya kalian order aja, gak bakal nyesel. Dan ini gak di endorse. Dan aku gak kenal Nisa ya, by the way. Gak pernah ketemu, gak kenal mesin Nisa. Aku seneng banget kalau mendukung jualan influencer yang beneran enak. Congrats, semoga abis ini laku keras. Lanjut, terakhir kita mau cobain ayamnya Okin. Oke, kita sekarang mau review ayamnya Okin. Jadi dulu tuh kalau nggak salah Okin itu punya brand namanya Ngikan ya. Sekarang ada brand barunya lagi namanya Ailo guys. Jadi jualan mirip-mirip kayak waktu Ngikan gitu. Jadi kayak ikan yang digoreng crispy, tapi sekarang dia juga jualan yang ada ayamnya. Terus ada tepungnya, tepung original sama spicy. Terus sambelnya juga ada bervariasi ya. Ada sambal acar kuning, ada mercon, terus ada kayak saus-saus ala-ala ayam-ayam luar negeri gitu. Kita akan cobain dari yang original dulu. Bentuknya tepungnya crispy keriting gitu dan berbumbu banget ya. Kayak gitu. Nasinya juga ada dua varian tuh, ada nasi liwet sama nasi susu. Ikannya dulu. Gak terlalu gurih ya, bukan yang kayak gurih-gurih tepung fried chicken gitu. Menurut aku crispy tapi light aja. Ikannya juga masih lembut di dalamnya. Ikannya tuh kayak ikan dori, tapi memang kalau dibandingin tepung sama ikan memang lebih tebelan tepungnya. Harganya berapa? 25.000. Oh, tapi murah banget harganya guys. Jujur kalau untuk 25.000 kalian kenyang banget sih. Udah dapet nasi sambal sama ikan 2 porsi gini, sangat worth it. Kita coba nasi liwetnya. Nasi liwetnya enak banget.
banget. Ikannya memang sama tepungnya nggak terlalu gurih, tapi nasinya bener-bener gurih, wangi, dan pulen pol. Ini kita cocol di sambal matah kayak gini. Kita makan pakai nasi ya. Baru enak banget. Enak, oke. Approve banget untuk 25.000 kayak gini. Ini salah satu jualan influencer yang murah tapi enak ya, bukan murah yang dengan low quality berarti ini. Ini aku kasih rating 9/10 guys ikannya. Nah, sekarang kita mau cobain yang ayam original juga karena aku penasaran, takutnya kalau yang ayam tuh dry gitu ya. Kita akan cobain dicelup pakai saus ailo-nya. Tuh, kita celup kayak gini. Ayamnya juga enak, nggak kering sama sekali. Tapi kalau menurut aku lebih nggak rugi beli ayam karena ikannya agak sedikit tipis. Kalau ayam bener-bener dapat ayam ya, bener-bener full daging yang kayak tebel gitu, tepungnya malah tipis. Kalau untuk bumbunya, aku tahu banget ini campuran apa. Mayones, kasih saus barbecue, kasih black pepper. Tapi barbecue tuh tipis banget gitu. Jadi cuman kayak kerasa aromanya doang, nggak merusak rasa mayonya. Rasanya enak sih. Terus dapat roti juga kayak dibakar gitu. Rotinya tapi juga lumayan empuk ya. Enak sih menurut gue. Berapa harganya yang ini? Nasi susu dia sama satu gelas sama 29.000. Ini murah banget loh. Dapat roti juga. Dapat roti sama acar. Dapat acar juga. Oh, murah banget. Ini mah nggak bisa dikomplain jujur. Kalau orang udah jualan di angka 20.000-an indis ekonomi, udah diem aja kita. Tapi beneran ini ratingnya 9/10. Aku cobain nasi susu. Nasi apaan ya? Enak deh. Gue kira bakal kayak nasi uduk, tapi enggak kok. Bener sih disebut nasi susu. Rasanya kayak nasi susu. Enak banget. Surprise loh gue. Dan murah banget. Ini ada sambal acarnya juga. Aku pengen nyobain sambal acar dulu deh. Enak, gurih, pedas, seger gitu, bener-bener kayak bumbu acar yang ada di timun. Gorengan itu kan biasa enak kan, belum tentu semua orang suka pakai yang creamy. Kalau aku jujur aku kurang suka dicelup saus mayo-mayo gitu karena enak. Aku lebih suka dikasih saus yang kayak sambal matah atau yang ini nih enak nih. Jadi nggak terlalu berminyak dimakannya guys. Cobain yang sambal acarnya unik dan enak. Terus ada juga nih saus apa nih? Saus atomik. Saus atomiknya mirip saus hot lava, tapi dia versi nggak pahit. Kayak hot lava dicampur sama saus sambal Bangkok merah gitu. Enak. Cobain yang sambal mercon. Nggak bisa, ini enak semua. Sambal merconnya juga pas. Terus banyak banget kayak rasa tomatnya. Jadi makanya dia warnanya tua banget sama agak basah. Enak banget. Semua dippingnya approve. Dan ayamnya juga enak menurut aku. Sekarang kita cobain yang kulit spicy-nya. Yang spicy warnanya merah kayak gini. Enak loh. Pedesnya tuh build up gitu di terakhir. Jadi pas kalian makan mungkin kayak biasa ya. Tapi pas kalian telan si cabai-cabai bubuknya baru mulai membakar kalian. Kita cobain sambal acar pakai ayam pedes. Harusnya ya dengan harga seperti ini dan rasa yang seenak ini harusnya brandnya bisa bertahan lama sih. Oke, bukan gimmick gitu loh, jualannya bukan jualan gimmick. Kalau ini beneran orang jualan buat orang makan dan sedep dan enak dan murah. Sukses terus ya buat Okin. Aku gak kenal Okin sama sekali. Semoga banyak cabangnya dan yang bisnis-bisnis kayak gini jalannya bertahan lama. Oke, jadi rangkuman di episode ini menurut aku ini lumayan review tiktokers influencer makanan yang tersukses sih menurut aku ya. Karena aku dapat 2 makanan yang menurut aku enak banget ya. Jadi kalau kalian minta di episode ini aku rekomendasi, aku rekomendasi 2 dan pasti kalian udah tahu apa nggak sih? Pertama adalah brownies Nyanisa Cookie. Kedua adalah ayamnya Okin, namanya Ailo. Itu menurut aku dua-duanya sangat super recommended dan kalau kalian beli nggak akan nyesel. Itu dia review kita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe to this channel. Komen di bawah kalian pengen lihat aku review apa lagi. Thank you for